Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damara Manurdiantoro dengan NIM 1410624002 dari kelas A angkatan 2024 dengan nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Semiotika pada Makna Produktivitas dalam konten daily vlog itinerary di YouTube. Berikut adalah daftar isi dari eh, penelitian saya, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang isinya adalah latar belakang penelitian saya, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu di bab 2 atau di kajian teori itu ada konsep, yang selanjutnya ada review literatur, teori, variabel. Lalu yang di bab ketiga ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, ketiga metode penelitian, keabsahan data, strategi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Lalu di bab keempat yaitu adalah hasil penelitian dan hasil penelitian, pembahasan dan keabsahan data, yang di dalamnya ada subbab gambaran umum penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan juga ringkasan dari temuan. Di bab 5, yaitu bab terakhir, terdapat kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan juga saran. Diakhiri dengan daftar pustaka dan terdapat satu lampiran, yaitu lampiran tabel OK. Pada penelitian ini terdapat dalam penelitian ini di bagian pendahuluan saya menjelaskan mengenai penelitian saya, di mana di era digital saat ini tuh YouTube menjadi salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, seperti yang datanya saya dapatkan dari We Are Social di tahun 2025. YouTube itu menempati posisi keempat yang paling sering digunakan untuk menonton video online dengan sesi rata-rata 16 menit 29 detik. Nah, hal ini itu didukung dengan data pengguna YouTube dari data reportal yang saya ambil dari website, yang jumlahnya itu ada 151 juta pengguna atau setara dengan 53% populasi di Indonesia. Nah, eh, dari sekian banyak konten yang ada di YouTube, konten hiburan seperti vlog atau video keseharian, lalu video lucu dan juga video tentang musik itu 74% diminati oleh para pengguna YouTube, terutama di generasi muda. Nah, konten keseharian itu menunjukkan bidang yang berbeda-beda tergantung dari eh, YouTubernya. Seperti misalnya ada YouTuber yang menonjolkan keunikan dia sebagai private chef, di mana jadi di videonya itu menampilkan bagaimana kesehariannya menjadi private chef, atau eh, seorang influencer yang bikin daily vlog dan lain sebagainya. Nah, untuk di konten keseharian ini itu biasanya ada kegiatan rutin yang dimana mereka ini suka nyebut kegiatan rutin itu sebagai kegiatan yang produktif. Dan ini tuh dilakukan dari mereka bangun sampai mereka tidur. Dalam satu hari itu ada satu minggu, maksudnya di dalam video itu tuh biasanya kadang ada in my life dalam satu hari atau eh, untuk satu minggu, ya gitu. Jadi durasi perharinya untuk satu video itu tergantung dari konten kreatornya. Lalu terkadang di dalam videonya itu vlogger akan menyertakan beberapa narasi seperti pesan atau motivasi yang diharapkan untuk membangun semangat bagi para penontonnya. Seperti contohnya itu vlogger yang mengajak penontonnya itu buat lebih produktif di kehidupan sehari-harinya dengan mengatur beberapa jadwal agar lebih terstruktur dalam menjalani kegiatan sehari-hari mereka. Nah, fenomena ini itu membentuk konstruksi identitas sosial melalui representasi praktik sehari-hari yang diidealkan.
Di Indonesia sendiri ada vlogger seperti Airinari yang yang telah mengumpulkan lebih dari 50.000 subscriber dengan konten keseharian produktif yang nampilin rutinitas pagi yang estetik, time blocking yang bagus, dan juga penggunaan gadget untuk produktivitas. Nah, Airin sendiri adalah salah satu vlogger yang memperlihatkan kegiatan kesehariannya sebagai budak korporat atau karyawan yang bekerja di perusahaan dengan sangat keras. Di videonya itu, Airin itu biasanya nyertain narasi dengan topik yang beda-beda. Kebanyakan topiknya itu ngebahas tentang self-improvement di tengah kerasnya kehidupan kerja. Nah, Airin juga suka ngasih tips buat tetap produktif di dalam kesehariannya, dalam versi penontonnya. Seperti menentukan jadwal apa yang akan dilakukan setelah bangun tidur, tugas apa yang harus dikerjakan setelah bersiap-siap, atau sekedar membuat to-do list sebelum mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjain hari itu. Nah, berdasarkan analisis dari Social Blade di tahun 2026, channel dari Airin ini mencatat ada rata-rata 50 sampai 100 ribu views per video dengan engagement rate-nya itu 4 sampai 6%, jauh di atas rata-rata lifestyle channel di Indonesia. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan maraknya hustle culture atau uh, budaya yang diikutin gitu di kalangan Gen Z Indonesia yang terpapar budaya self-improvement dari barat melalui algoritma YouTube, di mana produktivitas itu dikonstruksi sebagai simbol kesuksesan sosial dari identitas digital. Nah, konsep produktivitas itu secara klasik didefinisikan sama Peter Drucker itu sebagai kemampuan eksekutif yang menghasilkan kontribusi maksimal melalui pengelolaan waktu yang efektif dan pemanfaatan kekuatan individu. Di mana Drucker ini itu juga menekankan bahwa efektivitas itu bukan bakat bawaan, tapi disiplin yang dapat dipelajari melalui analisis waktu atau time logging, pengambilan keputusan berbasis kekuatan, dan fokus hasil organisasi. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi landasan manajemen produktivitas yang kemudian diadopsi di budaya self-improvement digital. Produktivitas sendiri menurut Drucker itu adalah kemampuan untuk melakukan hal yang benar atau doing the right things. Bukan sekedar melakukan sesuatu yang benar atau doing things right. Produktivitas itu bukan hanya berkaitan dengan jumlah output yang dihasilkan, tapi juga menekankan efektivitas dalam memilih dan mengerjakan hal-hal yang tepat, sehingga menghasilkan kontribusi yang bernilai. Tapi di dalam konteks vlog digital, makna produktivitas itu udah mengalami evolusi dari konsep manajemen klasik Drucker menjadi representasi simbolik yang lebih kompleks, di mana video keseharian produktivitas ini nggak cuma sekedar dokumentasi aktivitas efektif doang, tapi konstruksi identitas produktif person yang diperkuat sama estetika visualnya dari dress-up pastel, bullet journal, terus ada narasi aspirasional, dan juga validasi sosial melalui engagement matrix atau kayak komentar di kolom komentar. Lalu banyak anak muda Gen Z dan beberapa milenial yang mengikuti gaya hidup para vlogger karena menganggap vlogger yang membuat video kehidupan produktif itu seseorang yang udah sukses dan dengan melakukan kegiatan yang produktif kayak yang dilakuin sama vlogger ini, maka penonton akan lebih produktif dan mungkin bisa mengikuti karir seperti vlogger tersebut. Seperti misalnya nontonnya vlog tentang influencer, mungkin penontonnya akan bermanifesting kalau suatu hari bisa berada di posisi orang itu. Lalu proses ini melibatkan interaksi dinamis antara vlogger sebagai agen individu dengan algoritma YouTube, norma komunitas, dan juga tren global sebagai struktur sosial digital sebagaimana dijelasin oleh Anthony Giddens dalam teori strukturasi.
Nah, fenomena ini itu penting untuk diteliti menurut saya dengan melihat data pengguna YouTube beserta dengan durasi rata-ratanya yang menunjukkan bahwa konten produktivitas estetik yang disajikan oleh Airin itu bukan hanya menjadi satu tren semata, tapi juga menjadi pembentuk identitas generasi digital. Penelitian ini itu akan menyoroti peran Airin sebagai agen yang mempengaruhi penonton sebagai struktur melalui konten keseharian yang menampilkan produktivitas secara estetik dalam memahami makna produktivitas dalam keseharian mereka. Nah, dengan demikian studi ini diharapkan bakalan relevan untuk memahami pemaknaan produktivitas dalam keseharian dalam video keseharian Airin dan bagaimana Airin sebagai agen akan mempengaruhi para penonton dengan kontennya. Nah, selanjutnya itu ada fokus penelitian di mana fokus penelitian ini akan berfokus ke di mana media digital itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagai informasi, tetapi juga sebagai ruang konstruksi makna terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk produktivitas. Nah, di konten daily vlog menjadi salah satu bentuk representasi yang menampilkan aktivitas keseharian secara visual dan juga naratif, jadi berpotensi membentuk cara pandang audiens terhadap terhadap konsep produktivitas. Nah, melalui praktik vlogging, individu itu tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga terlibat dalam proses produksi dan reproduksi makna yang dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti norma, nilai, dan ekspektasi yang berkembang di masyarakat digital. Dalam konteks ini, teori strukturasi dari Anthony Giddens itu menjadi relevan untuk digunakan, karena mengembangkan hubungan timbal balik antara agen, yaitu individu seperti Airin, dan juga struktur seperti penontonnya dalam membentuk praktik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan ke upaya memahami bagaimana produktivitas dikonstruksikan dan direpresentasikan dalam konten daily vlog, serta bagaimana interaksi antara agen dan struktur berperan dalam proses tersebut. Jadi, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana produktivitas direpresentasikan dalam video keseharian Itinerary melalui tiga dimensi strukturasi Anthony Giddens, yaitu dimension, legitimation, dan satu lagi, lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dualitas struktur dan agen tercermin dalam praktik vloggingnya Itinerary dalam membentuk dan mereproduksi makna produktivitas. Nah, untuk itu tujuan dari penelitian ini juga ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui makna produktivitas direpresentasikan dalam video keseharian Itinerary melalui tiga dimensi strukturasi Anthony Giddens. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dualitas struktur dan agen tercermin di dalam praktik vlogging Itinerary dalam membentuk dan mereproduksi makna produktivitas. Nah, untuk manfaat penelitian dari penelitian ini, saya menggunakan dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat untuk akademik dan praktis. Untuk manfaat akademiknya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti di bidang ilmu komunikasi, khususnya itu di dalam kajian komunikasi digital, media baru, dan analisis konten user generated. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan dalam pengembangan studi terkait penerapan teori strukturasi Giddens di konteks media sosial di Indonesia, serta membuka peluang penelitian lanjutan yang mengkaji konstruksi makna produktivitas dan pengaruhnya terhadap audiens, terutama di generasi muda. Untuk makna praktisnya, itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang bagaimana makna produktivitas itu direproduksi melalui vlog yang berpotensi memengaruhi pola perilaku dan identitas penonton Gen Z di Indonesia di tengah tekanan hustle culture yang semakin intens. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bab 2, yaitu kajian teori, di mana kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu membahas konsep penelitian saya.
Di dalam konsep penelitian terdapat konsep dualitas struktur, di mana dualitas struktur itu merupakan konsep inti dari teori strukturasi Anthony Giddens yang menjadi fondasi teoritis utama dari penelitian ini. Nah, konsep ini itu menawarkan perspektif revolusioner dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan tindakan manusia yang secara fundamental berbeda dari dikotomi tradisional struktur versus agen dalam sosiologi klasik. Nah, menurut Giddens di tahun 1984 di bukunya Priono, itu struktur sosial bukanlah entitas eksternal yang secara mekanis menentukan perilaku individu, melainkan medium sekaligus dari praktik sosial yang direproduksi oleh agen melalui aktivitas sehari-hari mereka. Nah, dalam konteks penelitian ini, dualitas struktur itu menjadi payung teoritis untuk memayungi variabel makna produktivitas dalam vlog keseharian itinerary melalui 3 dimensi struktural utama, yaitu yang pertama signification atau pemberian makna, domination yaitu penguasaan dan alokasi sumber daya, dan legitimation yaitu legitimasi norma dan sanksi sosial. Nah, ketiga dimensi ini itu saling rekursif menciptakan makna produktivitas digital yang bersifat dinamis dan kontekstual. Nah, untuk dimensi signification sendiri ini akan menjelaskan bagaimana produktivitas itu dikomunikasikan dan diinterpretasikan melalui simbol, tanda, dan juga praktik komunikasi sehari-hari dalam konten vlog keseharian dari itinerary ini, di mana vlogger itinerary ini tidak hanya mendokumentasikan rutinitas paginya saja, tapi secara aktif mengkonstruksi makna produktivitas melalui representasi visual seperti day setup yang estetik dengan warna pastel, lalu ada bullet journal yang artistik, dan juga ada narasi morning routine yang terstruktur. Nah, proses signification ini bersifat tak sadar praktis. Bagaimana ini dijelaskan sama Giddens, di mana vlogger dan penonton itu secara implisit memahami bahwa kalau copy ketemu dengan laptop dan ketemu dengan planner itu akan menjadikan kita menjadi sebagai productive person. Nah, makna ini itu tidak statis, melainkan terus dinegosiasikan melalui interpretasi komunitas dalam kolom komentar algoritma YouTube yang memprioritaskan konten dengan engagement tinggi. Nah, sedangkan untuk dimensi domination sendiri itu akan mengungkap bagaimana struktur material digital, khususnya di algoritma YouTube, itu membentuk praktik produktivitas vlogger sekaligus dimodifikasi oleh vlogger tersebut. Nah, algoritma itu bukan aktor pasif, melainkan struktur kekuasaan yang mengatur visibilitas konten berdasarkan watch time, retention rate, dan juga click-to rate. Nah, tapi di dalam dualitas Giddens, di dalam konsep dualitas dari Giddens ini, vlogger juga akan juga sebagai agen yang transformatif, di mana melalui kreativitas konten lokal seperti estetika Indonesia berbahasa sehari-hari, itu mereka memodifikasi algoritma tersebut dan menciptakan niche produktivitas Indonesia yang berbeda dari standar Barat. Nah, untuk dimensi terakhir yaitu legitimation, itu akan menjelaskan bagaimana norma sosial produktif person itu divalidasi dan direproduksi melalui sistem sanksi dan reward digital seperti like, comment, comment inspiring, dan juga share itu akan berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat konstruksi identitas produktif. Nah, komentar seperti aku juga mau kayak gini atau ini motivasi banget, bukan sekedar menjadi feedback, melainkan reproduksi norma sosial bahwa rutinitas estetik sama dengan kesuksesan. Nah, sebaliknya, absen dari upload atau konten yang kurang produktif itu mendapat sanksi implisit berupa penurunan engagement dan juga rekomendasi algoritma. Nah, proses ini menciptakan lingkaran virtuous cycle, di mana konten yang sudah legitimate itu
mendapat visibilitas lebih, lalu norma terreproduksi dan muncullah identitas hustle culture yang semakin kuat di kalangan penonton Gen Z. Nah, integritas dualitas ini sempurna sebagai payung teoritis karena menjembatani konsep klasik dari Drucker dengan realitas digital kontemporer seperti struktur platform dan juga agen kreator. Nah, dualitas struktur ini berbeda dari semiotikanya Barthes yang statis tentang denotasi, konotasi, dan mitos, di mana Giddens ini menawarkan analisis yang lebih dinamis dan rekursif yang menangkap kompleksitas, di mana yang agen atau vlogger tidak ditentukan sepenuhnya oleh struktur algoritma. Lalu struktur atau YouTube ekosistem itu tidak statis tetapi berubah melalui praktik konten dan makna produktivitas itu muncul dari interaksi keduanya bukan dari tanda semata. Berikut untuk review literatur dari penelitian saya, yaitu yang pertama ada penelitian dari Saputra dan kawan-kawannya tentang determinasi produktivitas karyawan, analisis work-life balance, fasilitas kerja, dan motivasi kerja, literatur review manajemen sumber daya manusia, di mana variabelnya ini mengenai work-life balance, fasilitas kerja, dan juga motivasi kerja, dan Y-nya itu adalah produktivitas. Nah, hasil penelitiannya ini adalah work-life balance terbukti sebagai meningkatkan produktivitas karena karyawan yang mampu menyeimbangkan kehidupan kerja dan pribadi cenderung lebih fokus dan tidak mudah stres. Lalu ada literatur dari Saputra JA yaitu dengan judul Teologi Istirahat dan Hustle Culture, di mana teologi istirahat dalam Keluaran 23:12 dan implikasinya terhadap fenomena hustle culture dengan variabel teologi istirahat dan hustle culture. Lalu ada penelitian dari Nurbaiti dan juga Kustiah dengan judul Produktivitas Kerja Karyawan Ditinjau dari Motivasi, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja PT Iskandar dengan Printing Tekstil Surakarta. Untuk variabelnya itu ada motivasi disiplin, motivasi, disiplin, dan juga lingkungan kerja. Untuk variabel Y-nya itu produktivitas. Lalu terdapat penelitian lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Selanjutnya kita akan menjelaskan teori yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori strukturasi dari Anthony Giddens, di mana Anthony Giddens ini menawarkan kerangka teori strukturasi yang tepat untuk menganalisis makna produktivitas dalam vlog keseharian dalam channel YouTube Irene Ri. Nah, teori ini menawarkan perspektif revolusioner yang menjembatani dikotomi klasik agen versus struktur dalam ilmu sosial dengan konsep inti dualitas struktur, di mana struktur sosial dan praktik agen saling membentuk secara eksklusif. Nah, teori strukturasi Giddens ini menjadi struktur yang tepat menganalisis fenomena ini, di mana signification itu diciptakan melalui duality of structure, atau agen mereproduksi sekaligus mengubah struktur sosial melalui praktik komunikasi sehari-hari. Nah, di dalam teori ini itu ada dualitas struktur, yaitu konsep intinya, di mana dualitas struktur ini menyatakan bahwa struktur itu bukan sekedar entitas eksternal yang menekan agen, melainkan medium sekaligus hasil dari praktik sosial sehari-hari. Nah, di dalam konteks vlog, Irene Ri atau Irene ini berperan sebagai agen yang mereproduksi norma produktivitas digital melalui konten morning routine, sementara algoritma YouTube dan juga norma Gen Z itu menjadi struktur yang membentuk
praktik konten tersebut. Nah, proses ini bersifat rekursif, di mana vlog itu mereproduksi struktur, lalu struktur memungkinkan adanya vlog baru. Nah, menurut Giddens jadi ya menurut Giddens itu teori ini ada tiga struktur, yaitu struktur signifikasi, struktur penguasaan, dan juga struktur legitimasi. Di mana struktur signifikasi atau signification adalah struktur yang berhubungan dengan pengelompokan simbol, pemaknaan, dan juga wacana. Nah, kedua yaitu struktur penguasaan atau domination, itu adalah struktur yang mencakup penguasaan orang atau agen dalam pengertian penguasaan dan juga politik. Ketiga, yaitu struktur legitimasi atau legitimation, itu adalah struktur yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan peraturan normatif yang terdapat dalam tata hukum. Dalam dimensi signification ini sendiri menjelaskan bagaimana makna produktivitas itu dikomunikasikan melalui simbol, tanda, dan juga praktik komunikasi dalam vlog dari Irene ini. Berbeda dengan Drucker yang mendefinisikan produktivitas itu sebagai doing the right things secara fungsional. Nah, vlog ini tuh mengubahnya menjadi identitas yang estetik, di mana simbol visual seperti simbol visual itu diartikan dengan dash up pastel, bullet journal, artistik, coffee station sama dengan produktif estetik. Lalu narasi aspirasional itu morning routine untuk hari produktif, di mana itu sebagai self-transformation naratif dan representasi alat seperti laptop MacBook, planner Moleskine itu menjadi status simbol produktif. Nah, proses ini itu menciptakan makna implisit seperti konten coffee ditambah planner ditambah sunrise itu menjadikan seseorang menjadi seseorang yang produktif. Nah, penonton Gen Z ini menginternalisasi simbol-simbol ini sebagai identitas yang diidam-idamkan, bukan sekedar teknik manajemen waktu. Sedangkan di dalam dimensi domination itu akan mengungkap bagaimana algoritma YouTube itu berfungsi sebagai struktur material yang membentuk praktik vlogging sekaligus dimodifikasi olehnya. Algoritma itu bukan sekedar aktor pasif, melainkan kekuasaan yang mengatur visibilitas melalui watch time, optimization, lalu retention rate, dan juga click-through rate. Nah, dimensi yang terakhir yaitu legitimation akan menjelaskan validasi sosial norma produktivitas melalui sistem reward digital. Itu seperti like yang berjumlah misal 24.000, lalu komentar inspiring, lalu share yang berjumlah 2.000 berfungsi sebagai mekanisme sanksi atau reward. Nah, integrasi dari tiga dimensi ini itu akan menghasilkan makna produktivitas digital yang bersifat emergent dan dinamis dalam vlog keseharian itinerary. Nah, proses ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan melalui interaksi rekursif yang menciptakan lingkaran virtuous cycle antara praktik vlogger sebagai agen dan struktur platform YouTube beserta norma sosial Gen Z. Signification akan memulai proses dengan konstruksi simbolik melalui representasi visual seperti dash setup pastel dan bullet journal artistik yang secara implisit mengkomunikasikan produktif estetik kepada penonton.
Nah, untuk interaksi dimensi ini akan diperkuat oleh legitimation melalui sistem reward digital berupa like, komentar, dan juga share yang memvalidasi norma productive person sebagai identitas sosial yang diidamkan. Komentar seperti inspiring atau aku juga mau kayak gini dan motivasi banget itu berfungsi sebagai mekanisme sanksi sosial yang mereproduksi makna tersebut. Sementara algoritma YouTube itu merespons engagement tinggi dengan meningkatkan visibilitas konten ke audiens yang lebih luas. Proses ini akan menciptakan feedback loop rekursif. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke variabel yang saya gunakan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama ada konsep produktivitas, di mana pada dasarnya ini merujuk ke kemampuan individu dalam menghasilkan output secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam perspektif umum, produktivitas sering diukur melalui aspek kuantitas, kualitas, dan efisiensi kerja. Nah, produktivitas dapat dimaknai secara berbeda oleh setiap individu. Bagi sebagian orang, produktivitas ini akan diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. Tapi bagi individu lain, produktivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan personal, keseimbangan hidup, atau bahkan kemampuan menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan aktivitas. Nah, dengan demikian, produktivitas ini di dalam penelitian ini diposisikan sebagai konsep yang subjek dan tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Pendekatan ini akan sejalan dengan paradigma kualitatif yang berupaya memahami realitas sosial dari sudut pandang individu. Nah, variabel selanjutnya itu ada hasil culture sebagai konteks sosial. Hasil culture yang merupakan fenomena sosial yang menekankan pentingnya kerja keras, kesibukan, dan pencapaian sebagai indikator kesuksesan. Eh, Budaya ini berkembang pesat di era digital, terutama melalui sosial media yang banyak menampilkan narasi tentang kerja tanpa henti, self-improvement, dan juga pencapaian individu. Dalam konteks ini, hasil culture tidak hanya berfungsi sebagai pola perilaku, tetapi juga sebagai kerangka makna yang mempengaruhi cara individu memahami produktivitas. Hasil culture juga memunculkan kritik karena berpotensi menciptakan tekanan sosial, rasa bersalah ketika tidak produktif, serta mengabaikan pentingnya keseimbangan hidup. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji dalam memahami bagaimana produktivitas terbentuk di kalangan individu, khususnya generasi muda. Nah, untuk variabel yang selanjutnya yaitu ada produktivitas perspektif makna kualitatif. Produktivitas dalam perspektif kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, produktivitas itu tidak dipahami sebagai variabel yang diukur secara statistik, tetapi melalui pengalaman subjektif yang dialami oleh individu. Nah, makna produktivitas itu bisa terbentuk dari berbagai faktor. Yang pertama itu ada pengalaman pribadi, lalu yang kedua nilai-nilai yang dianut sama individu, lalu yang ketiga lingkungan sosial dan juga budaya, dan juga yang terakhir paparan media, khususnya konten self improvement dan juga hasil culture. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali bagaimana individu mendefinisikan produktivitas, apa yang dianggap sebagai produktif, serta bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial yang melingkupinya. Nah, untuk variabel yang terakhir adalah peran media dalam membentuk makna produktivitas. Platform digital seperti YouTube dan Instagram itu punya peran yang signifikan dalam membentuk cara pandang individu terhadap produktivitas. Konten-konten kayak self improvement itu sering menampilkan standar tertentu mengenai bagaimana seseorang seharusnya menjadi produktif, seperti bangun pagi, kerja tanpa henti, atau terus mengembangkan diri. Nah, paparan terhadap konten tersebut dapat mempengaruhi cara individu memaknai produktivitas.
Di satu sisi, konten tersebut dapat memotivasi individu untuk menjadi lebih disiplin dan terarah, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan tekanan sosial dan ekspektasi yang tidak realistis. Nah, di konteks ini, media tidak berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk realitas sosial yang mempengaruhi konstruksi makna individu. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk paradigma penelitian, saya menggunakan paradigma interpretif yang menurut Raharjo itu memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang bersifat holistik, dinamis, dan penuh makna subjektif. Paradigma ini menekankan bahwa realitas tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui proses interaksi serta interpretasi individu terhadap fenomena sosial yang dialaminya. Di dalam paradigma interpretatif ini, peneliti atau saya sendiri akan berupaya memahami makna dari sudut pandang subjek atau perspektif etnik, sehingga pengetahuan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang melingkupinya. Oleh karena itu, saya tidak akan berperan sebagai pengamat, melainkan sebagai interpretator yang berusaha memahami makna yang terkandung di dalam suatu fenomena. Untuk pendekatan penelitiannya sendiri, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjektif yang diteliti. Pendekatan ini tidak akan berfokus pada pengukuran atau angka, melainkan pemaknaan, interpretasi, dan juga pemahaman suatu realitas sosial. Menurut John Creswell, penelitian kualitatif itu digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk metode penelitian saya sendiri, saya menggunakan metode semiotika, di mana semiotika adalah metode analisis yang digunakan untuk mengkaji tanda, simbol, serta makna yang terkandung dalam suatu pesan atau representasi media. Melalui pendekatan ini, peneliti akan berupaya mengungkap bagaimana makna tersebut disampaikan melalui berbagai elemen. Nah, menurut Daniel Chandler, untuk semiotika sendiri adalah studi tentang tanda atau sign dan bagaimana tanda tersebut digunakan untuk merepresentasikan makna. Nah, di penelitian ini, pendekatan semiotika tidak hanya melihat tanda sebagai sesuatu yang statis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dinamis. Nah, hal ini sejalan dengan pemikiran Anthony Giddens dalam teori strukturasi, yang menekankan bahwa struktur dan agen itu saling membentuk dalam konsep duality structure. Nah, selanjutnya adalah keabsahan data. Untuk keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu tujuannya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Di penelitian ini, untuk teknik keabsahan data yang dipakai ada credibility, transferability, dependability, dan juga confirmability seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan juga Guba di tahun 1990. Untuk credibility sendiri akan berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian, di mana di penelitian ini kredibilitas akan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam terhadap konten dan melakukan interpretasi secara teliti terhadap tanda dan makna yang muncul dalam konten tersebut. Nah, untuk transferability atau keteralihannya itu akan merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks lain. Nah, dalam penelitian ini, dalam penelitian ini saya akan memberikan deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian, objek yang dianalisis, dan juga proses analisis yang dilakukan sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami dan menilai relevansi hasil penelitian pada konteks yang berbeda-beda.
Lalu selanjutnya yaitu adalah dependability atau kebergantungan yang berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Untuk menjaga kebergantungan data, peneliti akan menyusun proses penelitian secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga analisis semiotikanya. Dengan demikian, penelitian akan dapat ditelusuri kembali prosesnya oleh pihak lain. Nah, yang terakhir itu ada confirmability atau kepastian, di mana akan menunjukkan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, bukan subjektivitas peneliti semata. Dalam penelitian ini, saya akan mendasarkan interpretasi pada data berupa konten daily vlog secara teori semiotika yang digunakan, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dari keempat kriteria itu diharapkan penelitian ini punya keabsahan data yang tinggi, serta dapat memberikan hasil yang kredibel dan dapat dipercaya. Nah, untuk strategi penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan analisis teks media dengan pendekatan semiotika, di mana strategi ini itu akan berfokus ke pengkajian makna yang terkandung dalam teks media. Untuk metode pengumpulan datanya, penelitian ini akan dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasinya itu berupa mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Untuk proses pengumpulannya itu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama pemilihan konten. Akan memilih satu konten daily vlog yang relevan dengan tema produktivitas digital, yaitu ini kontennya dengan judul kontennya realistik Jakarta Work-Life Balance, Rainy Days, Banjir Bekasi Jakarta tentang work-life balance. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah pengunduhan dan dokumentasi data, di mana video yang telah dipilih akan didokumentasikan dalam bentuk file atau tangkapan layar screenshot untuk memudahkan proses analisis. Seperti contoh pada gambar 3.2 ini. Lalu di tahap selanjutnya ada observasi konten, di mana saya akan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap isi kontennya, termasuk dalam simbol visual, penggunaan warna, dan juga penyajian dan narasi yang digunakan dalam vlog. Lalu tahapan yang terakhir adalah pencatatan data. Untuk metode analisis yang saya gunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan semiotika, di mana di dalamnya itu proses analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu ada reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari konten. Lalu penyajian data, di mana data akan disajikan dengan deskripsi naratif, tabel, dan juga tangkapan layar dari adegan tertentu. Untuk tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan, di mana peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian, pembahasan, dan juga keabsahan data. Untuk gambaran umumnya ya menjelaskan tentang penelitian ini berfokus ke makna representasi makna produktivitas di konten kesehariannya itinerary, lalu menjelaskan tentang seperti apa kontennya itinerary ini. Lalu sebagai seorang kreator konten, Airin ini secara konsisten menghadirkan video yang menampilkan gaya hidup terstruktur dan produktif. Di penelitian ini, objek yang dianalisis dibatasi pada satu video yang dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian tema video, yaitu secara eksplisit maupun implisit menampilkan produktivitas
dalam keseharian serta jumlah penonton dalam video tersebut yang jumlah penontonnya mencapai 282.000. Nah, teknik positive sampling sendiri menurut Creswell di tahun 2009 itu digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, berikut adalah hasil penelitiannya, di mana di gambar 4.1 ini pada adegan awal itu menunjukkan aktivitas bangun pagi yang ditampilkan sebagai bagian dari rutinitas harian terstruktur. Nah, representasi ini menunjukkan bahwa produktivitas dimaknai sebagai kemampuan individu untuk memulai aktivitas sejak awal hari. Bangun pagi tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas biologis, tetapi juga sebagai simbol kedisiplinan dan kesiapan dalam menjalani aktivitas yang produktif. Di gambar 4.2 itu adegannya menjelaskan dan memperlihatkan Airin yang sedang merapikan tempat tidurnya sebelum memulai aktivitasnya, di mana dalam konteks ini kegiatan itu tidak kegiatan membereskan tempat tidur itu direpresentasikan sebagai bentuk produktivitas yang bersifat sederhana namun bermakna. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya konstruksi bahwa produktivitas itu tidak selalu berkaitan dengan pekerjaan yang besar, tapi juga dapat dimulai dari tindakan kecil yang mencerminkan keteraturan dengan tanggung jawab. Dengan demikian merapikan tempat tidur menjadi bagian dari rutinitas awal yang membentuk alur produktivitas sepanjang hari. Lalu di gambar 4.3 itu produktivitas itu direpresentasikan melalui aktivitas menyusun rencana kegiatan saat Airin berada di meja kerjanya, di mana Airin ini terlihat menyusun to-do list yang berisi berbagai aktivitas yang akan dilakukan, di mana praktik ini menunjukkan bahwa produktivitas itu dimaknai sebagai kemampuan dalam mengelola waktu dan merencanakan aktivitas seperti merias diri atau make up dan mempersiapkan penampilan juga ditampilkan sebagai bagian dari kesiapan individu sebelum menjalankan aktivitas utama. Lalu adegan selanjutnya yaitu di mana dalam adegan ini Airin itu menampilkan aktivitas kerja sebagai bagian dari praktik produktivitas. Hal ini terlihat dari bagaimana ia mengerjakan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Representasi Representasi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas dimaknai sebagai kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan secara aktif dan berkelanjutan. Nah, pada gambar 4.5 itu produktivitas direpresentasikan melalui cara Airin berkomunikasi dengan koleganya di lingkungan kerja. Aktivitas komunikasi itu menunjukkan bahwa produktivitas itu tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian tugas secara individual, tetapi juga melibatkan interaksi sosial yang mendukung kelancaran pekerjaan, di mana komunikasi profesional itu menjadi bagian dari praktik produktivitas dalam konteks bekerja. Selanjutnya, adegan di gambar 4.6 itu memperlihatkan Airin yang segera mandi setelah pulang kerja, yang merepresentasikan produktivitas sebagai bentuk kedisiplinan dalam mengatur waktu dan juga energi, di mana individu tidak menunda aktivitas yang perlu dilakukan. Di gambar 4.7, kegiatan produktif itu ditunjukkan oleh Airin melalui aktivitas perawatan kulit dan tubuh setelah mandi. Nah, aktivitas ini merepresentasikan produktif itu sebagai bentuk perhatian terhadap diri sendiri atau self-care yang dapat dilakukan meskipun telah menjalani aktivitas kerja sebelumnya. Selanjutnya yaitu di gambar 4.8,
Produktivitas ditampilkan ketika Irene memperlihatkan aktivitas memasak makan malam, di mana Irene menjelaskan bahwa tidak terdapat makanan yang tersedia di rumah, sehingga ia memilih untuk memasak sendiri. Nah, pilihan ini menunjukkan bahwa produktivitas itu dimaknai sebagai kemampuan untuk mengambil inisiatif dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri, alih-alih bergantung pada solusi instan seperti membeli makanan di luar. Nah, eh, kegiatan selanjutnya yang ditampilkan di adegan 4 di gambar 4.9 itu kegiatan produktif ditampilkan melalui aktivitas mengedit video sebelum tidur. Di dalam adegan ini, Irene memperlihatkan the setup yang sebelumnya merupakan sebelum memulai proses pengeditannya, di mana aktivitas ini menunjukkan produktivitas sebagai bentuk konsistensi dalam berkarya serta pengelolaan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kreatif di luar aktivitas utama. Nah, adegan terakhir yang digambarkan pada gambar 4.10 itu menjadi penutup dari video Irene yang memperlihatkan aktivitas mempersiapkan pakaian yang akan digunakan keesokan hari, di mana merepresentasikan produktivitas sebagai bentuk perencanaan dan kesiapan dalam menghadapi aktivitas di masa mendatang. Nah, selanjutnya adalah pembahasan di mana berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, representasi produktivitas dalam konten daily vlog yang diunggah oleh Irene itu ditunjukkan bahwa produktivitas itu tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas kerja semata, melainkan sebagai konstruksi makna yang lebih luas yang dibentuk melalui kombinasi visual, narasi, dan juga praktik keseharian. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa media visual itu memiliki kemampuan untuk membentuk dan menyampaikan makna melalui representasi simbolik yang terstruktur. Produktivitas direpresentasikan melalui rutinitas harian yang terorganisir, dimulai dari aktivitas pagi seperti bangun tidur, merapikan tempat tidur, hingga penyusunan rencana kegiatan. Nah, representasi ini menunjukkan bahwa produktivitas dikonstruksi sebagai praktik yang konsisten dan terstruktur, di mana individu diharapkan mampu mengoptimalkan waktu sejak awal hari. Nah, apabila dianalisis menggunakan teori strukturasi Giddens, pada dimensi signification, makna produktif itu dibangun melalui simbol-simbol yang muncul dalam video, seperti aktivitas journaling, penggunaan perangkat kerja, serta penyusunan to-do list. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai tanda yang mengasosiasikan produktivitas dengan keteraturan, disiplin, dan orientasi pada tujuan. Dengan kata lain, produktivitas itu tidak dilihat sebagai hasil, tetapi sebagai proses yang ditampilkan secara visual dan naratif. Nah, di dimensi legitimation terdapat norma-norma implisit yang membentuk standar mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku produktif, seperti aktivitas bangun pagi dan memulai hari dengan rutinitas yang terstruktur diposisikan sebagai sesuatu yang ideal, sementara aktivitas yang tidak terarah secara tidak langsung ditempatkan sebagai kebalikan dari produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga berperan dalam membentuk norma sosial yang internalisasikan oleh audiens. Nah, di dimensi domination, praktik produktivitas itu ditampilkan dalam konten tidak terlepas dari pengaruh struktur yang lebih luas, termasuk logika platform digital. Dalam hal ini, algoritma seperti YouTube berperan dalam menentukan visibilitas konten, sehingga mendorong kreator untuk memproduksi konten sesuai dengan preferensi audiens dan tren yang sedang berkembang. Hubungan antara agen dan struktur dalam penelitian ini itu Irene sebagai agen memiliki kemampuan untuk memilih aktivitas yang akan ditampilkan, bagaimana menyusun narasi, serta bagaimana membangun citra
diri sebagai individu yang produktif. Namun di sisi lain, pilihan-pilihan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh struktur seperti norma sosial mengenai produktivitas, tren konten lifestyle, serta ekspektasi audiens terhadap konten yang inspiratif dan juga estetis. Nah, dualitas ini terlihat dari bagaimana Airin itu tidak hanya mereproduksi struktur yang sudah ada, tetapi juga memperkuat dan menyebarkan melalui konten yang diunggah. Dengan kata lain, praktik vlogging itu dilakukan tidak hanya mencerminkan struktur, tetapi juga berkontribusi dalam mempertahankan dan memperluas struktur tersebut dalam ruang digital. Selain itu, respons audiens yang muncul dalam kolom komentar itu dapat dilihat sebagai bentuk penerimaan terhadap representasi produktivitas yang ditampilkan. Komentar yang mengandung apresiasi atau motivasi menunjukkan bahwa audiens tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam memperkuat makna yang dibangun dalam konten. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa makna produktivitas dalam konten daily vlog tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara agen dan juga struktur. Representasi yang ditampilkan oleh Airin tidak hanya mencerminkan pilihan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, logika platform, serta komunikasi digital yang lebih luas. Oleh karena itu, produktivitas dalam konteks ini dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang terus direproduksi melalui praktik media yang berulang. Nah, berikut adalah ringkasan temuannya, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konten daily vlog yang diunggah oleh Airin di platform YouTube, diperoleh beberapa temuan utama terkait representasi, yaitu yang pertama, produktivitas direpresentasikan melalui aktivitas keseharian yang terstruktur dan berulang seperti bangun pagi, merapikan ruang pribadi, menyusun rencana kegiatan, serta melakukan aktivitas yang berorientasi pada pengembangan diri. Representasi ini membentuk makna produktivitas sebagai disiplin konsisten dan dan kemampuan dalam mengelola secara efektif. Lalu yang kedua, praktik vlogging yang dilakukan oleh Airin menunjukkan peran agen dalam mengonstruksi makna produktivitas. Hal ini terlihat dalam pemilihan aktivitas yang ditampilkan, penyusunan alur cerita, serta penggunaan narasi yang secara sadar membangun citra diri sebagai individu yang produktif. Ketiga, praktik tersebut tidak lepas dari pengaruh struktur yang melingkupi produksi konten digital seperti norma sosial mengenai gaya produktif, tren lifestyle konten, serta mekanisme platform digital yang mendorong konsistensi dan estetika penyajian konten. Nah, keempat, terdapat hubungan dualitas antara agen dan struktur, di mana Airin sebagai kreator tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga turut mereproduksi dan memperkuat struktur tersebut melalui konten yang diunggah. Nah, secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa produktivitas dalam konten daily vlog merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara praktik individu dan struktur sosial yang lebih luas dalam konteks media digital. Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 5 atau penutup. Dari kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa representasi makna produktivitas dalam konten daily vlog yang diunggah oleh Airin itu dikonstruksikan melalui rangkaian aktivitas keseharian yang terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada pengelolaan waktu serta pengembangan diri. Produktivitas tidak hanya ditampilkan sebagai aktivitas kerja, tetapi juga sebagai gaya hidup yang mencakup rutinitas pagi, perencanaan kegiatan, serta praktik self-improvement.
Selanjutnya, perspektif teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, di mana predictive vlogging yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan dualitas antara agen dan struktur. Sebagai agen, Irene secara aktif melihat dan menyusun aktivitas serta narasi yang merepresentasikan citra produktif. Tapi praktis tersebut tidak lepas dari pengaruh struktur, namun norma sosial mengenai gaya hidup produktif, konten tren lifestyle, serta mekanisme platform digital yang membentuk preferensi konten. Selanjutnya adalah implikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks media digital, di mana secara teoritis penelitian ini memperkaya kajian mengenai representasi dalam media digital dengan menunjukkan bahwa makna produktivitas itu tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksikan melalui komunikasi visual dan naratif dalam konten daily. Konten ini memperkuat teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dalam memahami relasi antara agen dan struktur dalam konteks media digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bagi kreator konten, khususnya di platform YouTube, bahwa konten yang mereka produksi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk perspektif audiens terhadap konsep tertentu seperti produktivitas. Untuk keterbatasan dari penelitian ini sendiri, yaitu memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan satu video dari konten daily vlog yang diunggah sebagai objek analisis, di mana keterbatasan jumlah data menyebabkan hasil analisis belum dapat merepresentasikan keseluruhan pola konten. Yang kedua, itu menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis konten visual dan naratif tanpa melibatkan wawancara langsung dengan kreator maupun audiens. Hal ini membuat interpretasi yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada perspektif penelitian dalam memahami makna yang terkandung dalam konteks, sehingga berpotensi mengandung subjektivitas. Yang ketiga, penelitian ini tidak melakukan analisis mendalam terhadap respon audiens secara sistematis, melainkan menjadikannya sebagai data pendukung. Lalu yang keempat, penelitian ini tidak berfokus pada kreator konten yang dengan latar belakang dan gaya penyajian. Untuk sarannya, yaitu berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, disarankan memperluas objek. Selain itu, dapat menambahkan metode wawancara untuk mengenali perspektif kreator secara langsung. Lalu yang kedua, penelitian ini selanjutnya dapat mengkaji respon audiens secara lebih spesifik. Yang ketiga, bagi konten kreator disarankan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dari konten yang diproduksi, terutama dalam merepresentasikan gaya hidup produktivitas yang berpotensi membentuk ekspektasi tertentu di kalangan audiens. Dan yang keempat, bagi audiens diharapkan dapat lebih kritis dalam mengonsumsi konten digital serta memahami bahwa representasi yang ditampilkan dalam media tidak selalu mencerminkan realitas secara utuh, melainkan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, dan berikut adalah lampiran tabel Oka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.